Kedengeran suara saya? Kedengeran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tes, apakah suara saya nyampe? Rumah masing-masing. Bu Emma, bagaimana suara udah. didengar? Oke, udah. Sip. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Wabil muqaddimah, guru kita semuanya yang telah memimpin majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan di dalam seluruh kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Tidak semua orang yang melakukan kebaikan itu mengamalkan. Dan tidak semua orang yang mengamalkan kebaikan itu bisa sampai di penghujung menyempurnakan. Jadi tidak semua orang yang mencintai kebaikan itu mengamalkan. Dan tidak semua orang yang mengamalkan kebaikan itu bisa sampai penghujung menyempurnakan. Oleh karena itu, amal kebaikan kita ini dihitung, dilihat dan ditentukan bagaimana penghujungnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal perbuatan itu dilihat, dinilai, dan diukur bagaimana pengakhirannya. Nah, oleh karena itu maka salah satu di antara doa yang harus sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta pengakhiran yang baik. Minta pengakhiran yang baik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika ya maulana min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya Engkau anugerahkan kepada kami pengakhiran yang baik. Ya, husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu, wahai Tuhan kami, pemegang seluruh kekuasaan langit dan bumi, dari pengakhiran yang buruk. Nah, kalau kita perhatikan,
umur yang kita punya ini sesungguhnya perlahan namun pasti akan menuju pengakhiran. Jadi mungkin kalau bahasa agak nakalnya di dunia kampus itu dibilangnya, orang itu mungkin saja berbeda tentang ada tidaknya Tuhan. Karena faktanya ada orang yang ateis. Ya. Ini fakta yang nggak bisa kita diskusikan. Memang ada orang yang ateis. Orang yang punya keyakinan ada Tuhan pun juga berbeda tentang Tuhan mana yang diyakini. Tetapi yang tidak bisa dinafikan, yang tidak pernah didiskusikan oleh orang itu adalah tentang fakta kematian. Nggak ada satupun orang yang menafikan kematian. Nah, oleh karena itu siapapun sesungguhnya sedang berjalan, secara pasti akan berada pada titik pengakhiran. Nah, di dalam 54 surah Ar-Rum itu Allah kemukakan kronologi perjalanan kehidupan manusia yang mayoritas orang akan mengalami, meskipun tidak semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu min dha'fin, dari keadaan lemah. Ini perjalanan pertama atau step pertama, fase pertama. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Selepas Allah ciptakan kalian dari fase kelemahan ini, kemudian Allah ciptakan kalian menuju fase kuat. Nah, ini yang kedua. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Selepas melewati fase yang kedua, fase kuat, maka Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah dan kepikunan, kesepuhan. Sepuh atau kesepuhan? Sepuh ya. Nah, 3 fase ini yang mayoritas orang itu akan melewati. Ini fase lemah, kembali. Tetapi tidak semua orang melewati itu. Ya, mayoritasnya akan melewati 3 fase tadi, tapi tidak semua. Sehingga Allah akhir dalam surat ini mengatakan, ayat ini mengatakan, yakhluqu ma yasha. Tapi Allah menciptakan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Kahfi misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, persis gambarannya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in. Wahai Muhammad, berilah perumpamaan, kabarkanlah kepada kaummu, pada pengikutmu, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini sama seperti air yang diturunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Selepas air itu turun ke bumi, maka dia akan bercampur dengan tanah, dengan bebijian, dengan bibit-bibit, lantas kemudian akan cukul, muncul tumbuh-tumbuhan. Prosesnya kita lihat. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka semakin lama semakin tinggi, membesar. Daunnya makin rindang, pohonnya makin kokoh. Tapi ada satu masa selepas itu, fa'asbaha hashima. Lantas kemudian pada satu titik akan menjadi rapuh.
menguning. Tadruhur riyah, akan dihempas oleh angin. Jadi kalau kita perhatikan siklus kehidupan manusia itu, kalau dari nol dia akan naik perlahan, tumbuh kembang umurnya. Kalau punya anak awal-awal biasanya diperhatiin betul itu pupunya. Udah berapa bulan, sudah vaksin atau belum. Kalau sebelum ada corona istilahnya apa? Apa? Imunisasi. Ya. Tapi kalau untuk corona nyebutnya vaksin. Ya. Begitu. Nanti naik, tumbuh kembang, naik, membesar, badannya makin keker, ilmunya makin banyak, naik. Meninggalkan masa lemahnya menuju masa kuatnya. Dalam satu titik tertentu, maka kekuatannya sampai puncak, klimak, dan habis itu nanti pelan turun. Karena Allah tadi sebutkan masa lemah, masa kuat, dan kemudian masa lemah lagi. Kalau bahasa tumbuhannya awalnya nggak ada, cukul, kemudian naik, pohonnya makin tinggi, makin banyak, makin tinggi, sampai pada satu saat mengering. Mungkin rapuhnya dari atas dulu, mungkin kadang-kadang rapuhnya dari bawah, ada kadang tuh pohon itu daunnya menghijau, tapi rupanya bawahnya keropos. Kadang-kadang yang atasnya menguning, kering, tetapi akarnya masih kuat. Ada yang kayak begitu. Jadi siklusnya begini, persis ya. Jadi bahasa Ar-Rumnya ataupun bahasa Al-Kahfinya ngasih gambarannya sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kalau seandainya benchmark ukurannya adalah umur baginda, maka baginda itu umurnya 63. Dan memang Nabi juga menyebut, inna a'mara ummati ma baina sittin. Umur kaumku, umatku, itu antara 60-an. Dalam riwayat yang lain, sab'in, ya, 70. Wa aqallu wa qalla man tajawaza dzalik, dan sedikit yang bisa ngelewatin angka 70 itu. Nah, kalau seandainya umur baginda ini, baik umur baginda maupun sabda baginda yang menyatakan sekitar 60, maka 63 ini kemudian kita bagi menjadi 3. Dari mana 3 ini? Yang pertama adalah lemah, yang kedua adalah kuat, dan yang ketiga adalah lemah dan sepuh, tadi saya bilang. Sehingga 63 dibagi 3. Berarti berapa? 21. Umur 0 sampai umur 21 itu disebut masa lemah. Mulai dari langsung keluar bayi cenger, nangis, itu lemah, itu semuanya masih perlu orang lain. Titik terendah kelemahannya pada saat umur 0 itu. Nah, ketika bayi itu tumbuh kembang dengan baik, menuju kanak-kanak, balita, masuk kemudian remaja, pemuda, itu perlahan, dengan pasti dia meninggalkan masa lemahnya menuju masa kuatnya. Akhir daripada masa kelemahan itu adalah 21. Nah, masuk 22 dia mulai menunjukkan orang kuat sudah. Fisiknya kekar, pengalamannya udah makin banyak, ilmunya makin banyak, dan kadang-kadang lebih banyak dari orang tuanya. Orang tuanya dulu sekolahnya nggak habis, ya anaknya sekolahnya habis. Bahkan dia bilang, mah kalau seandainya ada sekolah lagi, Dedek pengen sekolah. Tapi udah nggak ada sekolah lagi, mau sekolah apa, udah habis. 21, 22 naik, kemudian 25. 22
itu memang masa kuat, tetapi kuat pertama. Awal masa kuat pertama. Sehingga kadang-kadang masih lemah juga. Terus sampai kemudian 42. Nah, 42 ini adalah puncak kuatnya orang. Kalau berumah tangga sudah nampak kelihatan kokoh rumah tangganya. Ditentuin umur 42 ini. Kalau berbisnis, nah di situ secara psikologi matang semestinya orang umur segitu. Nah, itu kuat-kuat semua itu. Ini orang kalau umur 32 masih minta uang saku sama papanya, nah itu berarti ada sesuatu. Kenapa? Enggak wajar. Kenapa? Karena masanya sudah bisa kuat. Kok masih minta uang saku urus? Memangnya anak SMA ketika umur 17? Itu kira-kira. Nah, selepas 42, titik kelima kuatnya. 43 mulai masuk masa lemah kembali, masa lemah yang kedua. Tetapi lemahnya yang kedua ini nggak sama seperti lemah pertama. Ya. Selemah-lemahnya di fase yang ketiga ini, di asetnya banyak. Nggak kayak ketika lemahnya yang pertama itu. Ya. Selemah-lemahnya orang di fase yang ketiga ini, pengalamannya sering dicari sama anak-anak muda. Expertnya, experience-nya. Selemah-lemahnya dia masih bisa jogging, masih bisa goes. Nggak kayak seperti lemahnya yang pertama. Tapi secara gradually, dia memang menuju kelemahan. Dalam satu titik, kalau sudah betul-betul lemah, lemahnya orang nomor 3 ini kadang-kadang lebih lemah juga daripada yang lemah yang pertama. Anak umur 3 tahun tuh saking lemahnya kalau pengen es krim nggak dikasih sama mamanya nangis. Tapi kalau dikasih diem. Tapi lemahnya orang umur 65 itu kalau minta A dikasih A, dia minta B lagi. Kemarin minta B, saat kita belikan B yang sekarang katanya kok yang kayak begini? Ya begitu. Nah, itu umur. Nah, untuk mencapai pengakhiran yang baik, guru-guru kita dulu mengasih nasihat supaya bisa menjalani fase umur tersebut dengan hati-hati. Sebagai pedoman disuruh nginget angka 7. Jadi waktu itu kenapa kok 7 begitu ya? Dia ngasih penjelasan. 7 tahun pertama itu namanya era anak-anak. Namanya anak-anak maka dia dunianya dunia main. Ya wajar kalau masih anak-anak main itu. Ya nggak wajar itu kalau bapaknya anak-anak masih main-main. Nah ya. Nah itu 7 tahun pertama. Nah untuk bisa mencapai pengakhiran yang baik, maka hak yang harus didapat oleh anak usia 7 tahun itu harus diberikan. Haknya apa? Haknya banyak main. Maka bapaknya harus punya waktu untuk main sama anaknya. Kalau di rumah mungkin kuda-kudaan, ya, tonjok-tonjokan. Nah itu orang tua harus punya waktu. Kalau seandainya anaknya perempuan harus punya waktu untuk main. Sebab nanti itu akan menjadi pembentukan bagaimana supaya nanti pengakhirannya baik. Sehingga kata Imam Ali, wa'adibhum sab'an. Ketika usia 7 tahun pertama, wala'ibhum sab'an. Ketika 7 tahun yang pertama, maka ajak main mereka. Jadi orang tua harus punya waktu main sama anak yang di bawah 7 tahun itu. Jangan dipaksa untuk ngaji. Kalau sekolah pun namanya sekolahnya taman bermain. Ya kan? Kalau belum bisa baca nggak apa-apa. Yang lain sudah bisa baca ya nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuanya yang stres. Anaknya 6 tahun belum bisa baca.
Padahal nggak ada tuntutan untuk itu. Waktunya masih main itu. Sebab nanti kalau kita paksa di pertama ini, nanti dia bosan sekolahnya. Belum waktunya udah dikasih beban yang tinggi. 7 tahun yang kedua, nah inilah baru mulai masanya ada pendidikan, ada ta'dib. 8 sampai 14 berarti kan? 7 kali 2, 14. Nah ini eranya orang dia kasih ajar. Sehingga Nabi pun juga menyarankan kalau kita punya anak umurnya sudah 7, ini 7, maka disuruh ngajarin sholat. Kalau sudah umur 10 kok sholatnya belum tepat, maka boleh dikasih pelajaran. Dihukum. Nah, itu umur 10. Alimu auladakum as-salata wahum sab'u sinin. Dan kalau sudah 10 kok masih sholatnya belum benar, belum tahu tanggung jawab sholat, maka boleh dikasih pukulan untuk mendidik bahwa itu enggak benar. Bukan untuk membuat memar. Bukan untuk mengadab, menyiksa. Nah, itu 7. Nah, dulu saya bertanya kenapa angka 7. Nah, ternyata sekarang saya jadi paham. Di dalam Al-Quran itu angka yang paling banyak disebut oleh Allah itu angka 7. Allahul ladzi khalaqakum wallahu ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna. Bumi juga 7 lapis. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Kalau punya bayi disuruh nyembelih hewan akikah pada hari ke-7. Semuanya 7, banyak banget disebut dalam Al-Quran. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Nah, 14 itu ta'adib. Sehingga kata Imam Ali, wa'adibhum sab'an. Nah, ini penentuannya. Umur 14 itu masanya mendapatkan didikan. 7 kali 3, 21. Itu masanya penguatan karakter. Kalau bahasa mudahnya belajar lanjutan. Berarti sampai umur 21. Jadi 14 tahun mulai dari umur 8 sampai 21 ini penentuan karakter anak, karakter kita. Jadi kita seperti sekarang ini dulu tentuin dulu. Biasanya orang tua itu akan punya masalah sama anak ketika usia ini. Ketika 7 tahun pertama tuh anak nurut-nurut sama kita. Tapi kalau sudah mulai umur 8, sudah mulai kadang-kadang punya pendapat sendiri. Sebahagiannya udah ada yang berani disampaikan, kadang-kadang masih ditahan. Tapi kalau sudah mulai SMP, umur 14 tahun, sudah menunjukkan pengen siapa dirinya. Pengen ngerasa dia nggak mau diperlakuin lemah lagi. Kakak nggak kecil lagi mah gitu. Umur 17 tahun. Nah, puncaknya 21 tadi. 21 itu habis lemahnya, masuk masa kekuatan. Tapi meskipun kuat, tetapi kuat di awal-awal. Sehingga juga masih lemah. Fisiknya mungkin besar, tapi psikologinya belum matang. Badannya mungkin kekar, bisa mengerjakan segalanya, tetapi minta uang masih ke mamanya. Masih perlu orang lain. Nah, 15 sampai 21 itu apa? Itu kawan. Sehingga orang tua ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan anak umur kayak begitu, harus menjadikannya kawan. Sudah nggak boleh lagi instruksi-instruksi lagi. Kenapa? Anak sudah mulai punya pilihan. Dan kemudian 7 kali 4, 28. Nah, ini bermusyawarah, sudah diskusi. Ini kalau seandainya udah mau mulai nikah, maka juga diskusi tentang calonnya. Mau mengusulkan boleh, tapi nggak boleh memaksakan. Jadi ini proses menuju husnul khotimah nih. Kalau setiap level ini diberikan haknya,
maka akan terbentuk pribadi yang baik. Di saat eranya era main, dikasih kesempatan main yang sepenuhnya. Kalau mainnya sudah terpenuhi, masuk fase yang kedua, masa pembelajaran, dia juga diberikan hak belajar. Belajarnya akan menjadi benar. Kenapa? Karena mainnya sudah kemarin. Kalau waktu main kemarin dipaksa belajar, di saat belajar nanti dia jadi main-main. Masuk fase yang ketiga, belajar lanjutan, menguatkan apa yang pernah diberikan. Makanya Pak saya ini kalau di kampus, cuman sekedar ngasih pengetahuan. Kenapa? Sebab mahasiswa itu sudah punya pilihan. Membentuk karakter siswa itu tidak pada di era universitas, tapi di era bangku sekolah. Nah, jadi kalau di kampus asal kita menyampaikan kurikulum, 2-3 jam selesai, habis itu udah nggak bisa ngapa-ngapa kita. Tapi kalau ketika bangku sekolah kita bisa didik, bisa membentuk. Makanya kemudian pepatah Melayu mengatakan, melucut buluh mula daripada rebungnya. Buluh itu kalau bahasa Melayu itu bambu. Jadi kalau ingin meluruskan bambu, itu harus dimulai daripada pada saat rebung. Kalau rebung dari awalnya mencong ke kanan-kanan terus. Kalau sudah jadi bambu nggak bisa lagi diluruskan. Tapi kalau meluruskan dari awal, nah itu era itu. 7 kali 5, 35. Nah, kalau belajarnya baik, belajar lanjutannya baik, maka nanti ketika era orang membangun rumah tangga dan kerja, juga akan baik. Tapi kalau di saat kecilnya nggak dapat hak main, waktu belajarnya nggak benar-benar dididik, pada masa lanjutannya lebih lagi punya banyak masalah, nanti masuk ke dunia rumah tangga juga bermasalah. Masuk dunia kerja juga bermasalah. Nah, umur 35 ini ibaratnya kalau orang itu udah boleh diketahui di mana dia passionnya. Kalau kerja sudah diketahui kira-kira ini nanti di orbitanya kemana ini anak, potensinya seperti apa. Kalau bisnis sudah diketahui, bisnisnya di bidang apa. Sudah nggak pindah-pindah lagi semestinya. Umur 33 sudah membangun rumah tangga, kok masih belum jelas. Nah ini alamat nggak bisa mencapai husnul khotimah. 35. Nah, 7 kali 6, 42. Nah, di sini puncak kuatnya orang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi pada saat usia umur 40. Jadi usia 42 itu kalau dihitung dengan tahun Hijriah, dia lebih cepat. Kalau dihitung dengan tahun Miladiah, dia lebih lambat. Jadi 40 dan 42 itulah jadi jatuhnya. Nah oleh karena itu Nabi kemudian memberi wasiat kalau orang sudah sampai umur 40. Allah menyebut falamma walamma balagha arba'ina sanah. Kalau sudah nyampe umur 40, qala rabbi auzi'ni an ashkura, disuruh banyak-banyak bersyukur. Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Nah, itu 40 fokusnya udah ke situ. Sehingga dulu ada satu kisah Pak, namanya Ibnu Sumah, ini seorang tabi'in. Ibnu Sumah ini pada satu kesempatan ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri. Kamlaka katanya. Ya bahasa sininya, berapa umur kamu? Maka Ibnu Sumah ini menjawab arba'ina sanah. 40 tahun wahai Tuan Imam. Apakah kamu tahu maksud 40 tahun itu? Kata Hasan Al-Basri. Ya umur saya 40 tahun.
Kata Imam Al-Basri, kalau umur kamu 40 tahun, berarti kamu telah berjalan selama 40 tahun menuju Tuhanmu. Ya, ketika mulai lahir, kalau orang udah umur 40 tahun berarti sudah berjalan selama 40 tahun menuju Tuhan. Mendengar jawaban daripada Hasan Al-Basri itu, orang tadi mengatakan langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung sadar dia. Berarti kalau begitu memang perjalanan saya ini udah mulai hampir, sudah 40 tahun. Oleh Imam Hasan Al-Basri dikejar. Kamu tahu nggak maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Enggak, wahai Tuan Imam. Itu artinya bahwa 40 tahun yang lalu kamu datang dari Allah dan sekarang berjalan menuju Allah dan suatu saat nanti kamu pasti akan kembali kepada Allah. Terus kalau begitu gimana nasihat Tuhan? Kata Hasan Al-Basri, aslih fima bakia. Aslih lima bakia. Perbaiki yang tersisa. Nanti Allah akan memberesi masa lalumu. Jadi setiap kita kan pasti punya perjalanan masa lalu. Nah, cara yang paling baik untuk menyiapkan husnul khotimah itu adalah memperbaiki yang masih tersisa. Berapa sisanya? Oh, itu yang nggak tahu kita. Sehingga kata Nabi, orang yang bertaubat itu semua masa lalunya akan diselesaikan. Nah, dengan demikian maka nasihatnya Imam Al-Basri, perbaiki yang tersisa. Yuhsin laka ma madha. Nanti Allah akan menyelesaikan apa yang telah lalu. Perbaiki yang tersisa, nanti Allah akan memperbaiki masa lalu. Walakin idza asa'ta fi ma baqiya, tapi kalau kamu tetap nakal di sisa ini, maka Allah akan audit semua dari awal sampai akhir. Makin berat. Nah, oleh karena itu mempersiapkan husnul khotimah itu adalah dengan memperbaiki yang masih sisa. Dan level kebaikan bagi orang itu beda-beda, sehingga nggak perlu ngelihat orang. Ada orang seperti sekarang saja sudah dianggap luar biasa, tapi dianggap lain, oh gitu aja kok. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau ngelihat masa lalunya ini udah luar biasa. Kalau ente ngelihat masa lalu saya ini udah luar biasa. Oleh karena itu jangan memperhatikan orang lain dan juga jangan komentar atas apa yang terjadi orang lain. Ini 40. Orang 40 ini kalau udah hidup dia udah duduknya jelas. Kalau orang pinter, sudah ketahuan ini umur 40 ini benar-benar pinter enggaknya. Kalau orang bekerja sudah betul-betul ketahuan. Kira-kira dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang lagi, bagaimana dia posisinya udah ketahuan umur 40 ini. Kenapa? Ini kuat, paling kuat-kuatnya ini. Jadi kalau ibarat pohon tadi itu rindang buahnya, rindang daunnya dan lebat buahnya. 7 kali 7, 49. Nah, ini sudah mulai pelan-pelan menurun. Fisiknya mungkin sudah ada mulai banyak bermasalah. Ada orang yang nggak mau medical check-up, takut banyak masalah ketahuan. Mending nggak tahu aja Ustadz daripada medical, nanti tahu banyak hal. Nah, ini 49. 7 kali 8, 56. 56 itu ibaratnya sudah makin, nah, makanya kalau orang bekerja itu pensiunnya umur 56 kan? Nah, sekarang sudah ditambah lagi 58 atau 60. Nah, itu sudah mulai
Nah, sehingga nasihatnya orang tua dulu, Pak Kiai, para kiai kita dulu, orang tuh kalau sudah mencapai umur 56, sudah jangan terlalu obsesif dan ambisi sama dunia. Kenapa? Sebab ini ibarat terminal, itu terminal sebelum terakhir. Sebab 7 kali 9 itu 63. Dan pas Nabi itu diwafatkan oleh Allah pada saat umur 63. Jadi kalau orang umur 50 berapa tadi? 56, dia udah harus ready. Kenapa? Sebentar lagi sampai stasiun kota. Kalau sudah stasiun kota harus turun kan? Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi cara kita menggapai husnul khotimah dengan begitu tuh. Nah, sekarang kita dilihat nih. Sekarang kita yang lihat aja. Kita tuh sekarang dituju ke berapa? Nah, jadi nasihat yang perlu betul-betul diingat. Orang kalau sudah mulai masuk umur 56, 7 kali 9, 56, itu sudah nggak boleh terlalu obsesif sama dunia. Sebab nanti kalau masih obsesif dan ambisi sama dunia, khawatir kalau suatu saat dipanggil oleh malaikat, berat ninggalin dunia. Sehingga sakit sakaratul mautnya. Jadi 7 kali 10, 7 kali 9 tadi 62, pas itu kan. Nabi. Hingga kalau orang tuh kita dapat kabar ada orang meninggal umur 62, kita nggak gitu kaget. Ya sudah pantas lah, 63 udah pantas mati. Tapi ketika umur 39, lagi diorbitin menjadi general manager, lagi bagus-bagusnya, kok meninggal, astagfirullah. Kemarin pagi masih badminton bareng, nggak begitu. Kaget kita ya. Kenapa? Sebab waktu ranum-ranumnya lagi kuat-kuatnya itu. Ya. 7 kali 10, 70. Itu kata Nabi waqalla man tajawaza dzalik, sedikit yang sampai 70. Jadi kalau sudah umur 70 kok masih ada, ya harus bersyukur. Saya kemarin pulang kampung itu, paman saya itu dia bilang, saya kok awet katanya, umurnya udah 96. Satu rating saya itu udah nggak ada semuanya. Katanya. Jangankan kok serating, yang di bawah-bawah saya udah nggak ada. Nah, ada umur 93. Yang 3 minggu yang lalu ada yang 113. Masih hidup. Nah, tapi sedikit yang kayak begitu. Sama seperti sedikitnya bayi yang meninggal di usia 0, sedikit pula orang yang sampai hidup di atas 70. Tapi di atas semuanya itu, Pak, Ibu, Allah mengatakan, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya mampu. Sehingga kadang-kadang ada orang, itu belum sampai umur 40 juga sudah sukses kaya raya, sudah hebat keilmuannya, ya, kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 10 udah jadi mufti. Meninggalkan Irak pergi ke Madinah untuk ketemu Imam Malik. Dari kejauhan Imam Malik melihat, ini ada anak kecil kok nggak pergi-pergi, ini siapa? Nah, dia punya insting. Ya udah, kelas kita selesai pagi hari ini. Anak kecil dipanggil ke sini, duduk sini. Kamu siapa? Saya Muhammad bin Idris. Asal kamu dari mana? Dari Baghdad. Lalu kamu ke sini ngapain? Saya ke sini mau ketemu Imam Malik. Ya itu saya katanya. Terus tujuan kamu ke sini apa? Saya ini sudah hafal kitab Al-Muwatta yang Tuan karang. Umur 10 tahun itu, Pak. Anak kita 10 tahun masih apa, Pak? Betul, Pak. Dicek oleh Imam Malik itu, kitab Muwatta itu udah dihafal oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Dan datang ke sini memang pengen mendapatkan ijazah. Sedikit yang kayak begitu. Sama seperti sedikit pula yang orang umur 65 tapi semakin produktif. Sedikit juga yang kayak gitu. Ada yang 70 lebih malah jadi presiden. Menjadi wakil presiden. Sedikit yang kayak begitu. Ya kan? Makanya Allah kasih penutup tadi. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Presiden Amerika tuh Bidennya sekarang ya. Biden atau ya Biden. Berapa umurnya sekarang? Nah, tapi sedikit yang kayak gitu. Termasuk Al-Mukarram, ayahanda kita Kiai Ma'ruf Amin, sedikit yang kayak gitu. Ya. Tetapi secara umum, kalau ingin mencapai tadi, begitu dia punya step.
pas insya Allah ya. Sudah bunyi. Sudah sampai juga penghujung ayatnya. Nah, untuk menyelesaikan itu, saya tambah sedikit lagi. Untuk bisa menyelesaikan step-step tahap kayak begitu, yang paling kita harus usahain adalah mendapatkan keampunan. Jadi anugerah yang terbesar itu katanya para ulama juga bukan kesehatan, tetapi mendapatkan pengampunan. Lah ngapain sehat kalau nggak diampuni? Lah mending sakit-sakit sebentar tapi dia diampuni. Nah, gitu kira-kira. Nah, bagaimana supaya mendapatkan keampunan? Minta keampunan setiap saatnya itu dengan istighfar. Minta keampunan hariannya dengan sholat 5 waktu tetap. Minta pengampunan setiap pekannya dengan sholat Jumat. Minta pengampunan setahun sekali dengan benar-benar puasa Ramadan. Dan minta pengampunan seumur hidup sekali dengan melaksanakan ibadah haji. Kalau setiap step itu kita lakukan dan betul mendapatkan pengampunan, insya Allah kapanpun dan dimanapun kita meninggal, akan berada di dalam keampunan husnul khatimah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi tentang proses untuk menuju husnul khatimah. Ada 3 tahap, tahap dhaf, lemah, kemudian kuat, dan yang ketiga adalah dhaf. Kita di mana nih Ustadz? Yang pertama, kedua, ketiga. Lemah, kuat, kemudian lemah lagi. Dhafa wa syaibah. Syaibah. Terus kita posisinya di mana nih Ustadz? Kita kuat terus. Ya, insya Allah. Baik Ustadz, saya langsung saja ke pertanyaan sebelum saya lempar di audiens karena waktu sangat sempit sekali. Ada pertanyaan dari melalui ruang chat dari Ibu NC, ya, izin bertanya Ustadz, sampai kapan orang tua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam hal mendidik anak? Apakah hanya sampai anak menikah, ya, sudah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, atau sampai orang tua meninggal, orang tua tetap dimintai pertanggungjawaban? Jazakallah khair Ustaz. Maksudnya, Baik, terima kasih. ya, silakan langsung Ustaz. Ya. Oh, tidak ada istilah bekas anak atau bekas orang tua. Ya, kalau pasangan mah ada mantan, tapi kalau anak nggak ada mantan. Orang tua juga nggak ada mantan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan, dan yang kedua adalah tanggung jawab berdakwah. Ya. Oh ini, oh ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tanggung jawab mendidik, dan yang kedua adalah tanggung jawab dakwah. Dalam konteks pendidikan, maka tadi disebutkan di fase kedua dan ketiga, 7 kedua dan 7 ketiga. Itu orang tua memiliki tanggung jawab yang betul-betul untuk mendidik, dan itu proses pendidikannya. Tetapi bukan berarti selepas itu selesai. Karena pada saat yang sama, selain sebagai orang tua, kita juga sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab untuk berdakwah. Dakwah itu kan bahasa mudahnya itu ngajak baik, negor yang nggak baik. Nah, kalau seandainya sudah besar anak-anak kita, sudah berumah tangga anak-anak kita, jangankan kok kepada mereka yang anak kita yang punya hubungan biologis dengan kita, dengan tetangga saja, dengan anaknya tetangga saja, kalau ada hal yang nggak baik, itu perlu kita lurusin. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, yang kemudian menjadi mantunya. Itu kan meskipun sudah berumah tangga dengan Ibunda Siti Fatimah, itu kan Nabi sering sekali juga ngetuk pintu suruh untuk bangun sholat subuh. Itu Nabi. Sehingga
dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab itu tetap ada sampai mata kita ini terbuka. Selama mata kini terbuka dan melihat anak-anak kita, maka kita punya tanggung jawab untuk meluruskan yang bengkok dan membuat kondisi semakin baik sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan ngerasa dia udah ngerasa lepas. Iya. Kalau anak perempuan kita ini kalau anak kita ini perempuan, kita bisa ngomong sekarang tanggung jawab ada pada suami. Iya. Nah, tapi terus gimana kalau suaminya nggak baik? Apa kemudian juga kita membiarkan situasi itu dengan alasan tanggung jawab pendidikan sudah pada suaminya? Kalau seandainya anak kita ini laki-laki bebas Ustaz, dia sekarang sudah punya tanggung jawab istri. Ya bagaimana dia akan mendidik istrinya kalau seandainya juga nggak baik? Apa dengan alasan dia sudah berumah tangga kemudian nggak kita didik, nggak kita tegur, nggak kita sapa? Nah, jadi tetap begitu juga ya. Jadi tadi secara umum begitu dan dalam praktek Nabi dulu kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Siti Fatimah juga demikian. Jadi selama mata kita terbuka, kita punya tanggung jawab untuk kebaikan keturunan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Dan bagaimana Ibu NC? Saya rasa sudah terjawab ya Bu NC. Selama mata kita masih belum tertutup menghadap Allah, berarti kita masih punya kewajiban untuk mendidik atau meluruskan jika ada yang bengkok-bengkok. Baik, satu lagi dari offline. Kalau masih ada silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini belum didengar juga sama audiens di rumah masing-masing. Pertanyaannya Ustadz adalah ada orang beramal amal surga tapi akhirnya takdirnya ke neraka. Begitu juga sebaliknya ada amalan-amalan neraka tetapi justru endingnya adalah surga. Bagaimana hadis seperti itu Ustadz? Baik, terima kasih. Hadis ini panjang ya, ada di yang paling dapat kita temui di kitab Arba'in Nawawiyah, itu disebutkan terkait dengan hadis ini, yang dalam riwayat cukup panjang. Ada sebahagiannya yang juga potongan gitu ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki otoritas yang tidak terbatas. Kalau bahasa Qur'annya itu Al-Qadir, Al-Alim, Al-Qadir. Karena memiliki otoritas yang tidak terbatas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas melakukan apapun. Hatta menciptakan dan menghadirkan kita ke dunia. Kita ini kan nggak pernah memintakan dulu dihadirkan, tahu-tahu udah hadir gitu kan. Ya. Ini artinya bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita ini Allah tentuin. Namun
Allah memiliki sifat lain yaitu Maha Adil. Jadi bahasa hadis tadi itu kalau kita pahami, gimana ya? Orang udah baik-baik selama jalan awal, tiba-tiba masuk neraka. Kalau ini kita pahami tidak dalam konteks bingkai keadilan, bisa-bisa justru Allah kita anggap sebagai nggak adil. Sebaliknya ada orang jahat, tapi kemudian masuk surga. Oleh karena itu, saya memahami hadis tersebut itu bisa selesai ketika kita memahami dalam bingkai Allah itu pasti adil dan nggak mungkin mendolimi. Allah nggak mungkin seperti disebut Al-Quran, walaisa bidzallamin lil ibad. Allah itu nggak mungkin melakukan kezaliman kepada hamba. Sehingga kalau kita harus mengambil fikih hadis, maka yang harus kita usahakan, kita nggak tahu masa depan kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati berusaha sebaik mungkin. Persoalan nanti bagaimana itu domainnya Allah. Sebab man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana orang itu hidup, begitu juga dia akan dimatiin. Waman mata ala syai' bu'itsa alaih. Dan orang yang mati dengan sesuatu, dia akan dibangkitkan dengan sesuatu itu. Jadi kalau orang itu obsesinya kebaikan selama hidup, akan diwafatkan juga dalam obsesi kebaikan itu. Ini yang baru kemarin terjadi itu hari Jumat ya. Ada apa tuh namanya itu wibawa tuh, kayak polisi itu kan. Dia kalau kemana-mana ngasih arahan, ngasih ini. Itu kan kesehariannya kayak begitu. Tapi ternyata ketika dia meninggal dia nggak pakai baju, bukan sedang pakai baju kebesaran jabatannya itu. Tidak sedang dalam memberi arahan kepada bawahannya dan instansi terkait. Tapi ternyata lagi di tempat terbaik masjid, bukan sedang memberi arahan, tapi sedang menyiapkan untuk khutbah. Ini pasti ada sesuatu amalan yang dia lakuin. Nggak punya riwayat masalah apa-apa, tiba-tiba mati. Nah, ternyata kemudian kita ada orang yang tahu dekat sejak dari dulu kuliahnya ketika di Bandung ngasih informasi. Ini orang nggak pernah mengakhirkan sholat. Lagi rapat, kalau seandainya sholat tiba, diskorsing. Makanya meninggalnya pada saat sholat. Padahal kalau saat rapat sedang pakai baju dinas itu kan ya wajar tidaknya. Tapi ternyata oleh Allah bukan itu dipilihnya. Dipilihnya lagi pakai baju biasa, mau sholat Jumat. Itu. Makanya man asya ala syai' mata ala syai'. Jadi saya memahami hadis tadi itu secara zahirnya membuat kita pelik. Tapi kalau kita baca dalam kerangka Allah itu pasti adil. Dan Allah itu nggak mungkin menzalimi hambanya, maka selesai. Sehingga fikih hadisnya supaya kita ini berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana pengakhiran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang mencerahkan dan terima kasih juga buat Bapak penanya. Dan kalau kita lihat Ustadz berkaitan dengan hadis ini, saya ingat salah satu ayat di surat Al-Jasiyah ayat 21. Artinya Allah di situ tidak memperlakukan
orang yang berbuat kejahatan lalu diperlakukan dengan kebaikan, baik dalam kehidupannya maupun dalam keadaan kematiannya. Am hasibal ladzina ishtarahu sayiat an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa. Enggak mungkin sama, ya. Sawa am mahyahum aw mamatuhum. Nggak mungkin sama dari kehidupannya maupun dari kematiannya. Sa'ama yahkumun. Jadi insya Allah orang yang sangat berbuat baik, konsisten, kata Ustadz tadi, man asya alaihi, ya, siapa yang, ya orang itu kan sesuai dengan kebiasaannya, ya. Kebiasaannya ngaji kayak gini, insya Allah ngaji. Biasanya ruku, ya. Biasanya ode, ya ode, ya berdosis, kira-kira begitu, ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang ada di rumah masing-masing, ada banyak yang ingin menanyakan, tapi karena waktu jualah ya Pak Ibu, nanti ada waktu lagi kita akan pengajian lagi di minggu-minggu depan. Juga terima kasih atas kesetiaan Bapak-Bapak yang ada di sini, yang masih setia bersama kami. Juga ibu-ibu, juga terima kasih Pak Hasril, mantan ketua kita yang juga alhamdulillah bisa bergabung, yang saat ini berada di Jakarta. Juga ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan Allah pagi hari ini memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita masing-masing. Sebagai penutup, Ustadz silahkan untuk membacakan doa, monggo. Pak Kiai aja ini mah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma ya Mannan ya Hannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni as'aluka zawjan salihan yu'inuni fi umuri dini wa dunyaya. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan tayyibah. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan tayyibah wa tu'inuni ala tarbiyatihim ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya maulana bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar. Sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, Bapak Ketua DKM selaku penanggung jawab, Bapak Anton Cahyo Raharjo selaku pengarah acara, Bapak Angga selaku pengarah Zoom, dan saya sendiri Saifuddin M. Sayuti Ustadz selaku pembawa acara. Mohon maaf kepada semuanya bila mana ada salah dan khilaf saat membawakan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.